Nah, Anda mau bilang ini, Anda mau pakai Tritunggal. Manusia itu berbentuk tubuh dan kami percaya kalau Tuhan itu berbentuk roh. Yang roh yang dihembuskan ke manusia dia turun ke dunia itu esensinya sebagai Tuhan itu roh. Kalau berbentuk daging itu tidak bisa bilang Tuhan. Anda tadi bilang firman itu adalah Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Ya kalau firman itu dari Tuhan memang itu firman Tuhan. Terus saya tanya Anda tadi, firman ini Tuhan atau bukan Tuhan? Atau apa ini? Firman ini apa? Firman itu ya firman Tuhan loh. Terus lo sampai nggak percaya? Sekarang gini loh, sekarang tanya. Bro, Anda ini tidak mengerti ya. Saya tanya Anda, firman ini Tuhan sepenuhnya atau tidak? Namanya firman Allah ya datang dari Allah toh, bro. Iya, saya tanya, firman ini Tuhan sepenuhnya atau tidak? Atau hanya perkataan? Maksudnya perkataan. Maksudnya kalau sekarang tanya begini itu udah beda konteks, Bang. Pertanyaan Anda jawab saja. Anda jawab iya atau tidak. Oh, kalau dia datang, ya sekarang tanya balik Abang. Kalau dia datang dari Tuhan itu Tuhan belum selesai. Saya tanya ini, firman ini yang Anda agung-agungkan, firman ini Tuhan atau bukan Tuhan, bro? Tuhan ya, sepakat. Tuhan saya kunci ya. Terus sekarang firman itu saya ganti. Tuhan telah menjadi manusia, oke? Sepakat, oke. Nah, ketika dia menjadi manusia, apakah hakikatnya dan ketuhanannya dan kemahakuasaannya hilang atau tidak? Sekarang saya jawab kan. Waktu hilang dia atau tidak? Hilang ya, atau sabar, tidak? saya jawab. Gak usah ngotot, saya jawab dulu. Saya hanya tanya hilang atau tidak. Makanya saya jawab dulu, diam dulu. Nanti kalau saya udah jawab baru ngomong, kan gitu. Silakan. Waktu dia datang ke dunia sebagai manusia, dia meninggalkan hakikatnya sebagai Tuhan ketika dia dalam berbentuk manusia. Oke, meninggalkan hakikatnya. Ada datanya? Ada datanya? Ada datanya nggak dia meninggalkan hakikatnya? Ada? Maksudnya gimana? Ada. Anda bilang tadi dia meninggalkan hakikat ketuhanannya. Saya tanya, ketika dia menjadi manusia, Anda katakan meninggalkan hakikat ketuhanannya, di mana datanya? Buka di Yohanes, Bang. Yohanes. Di mana? Yohanes berapa? Yohanes berapa? Yohanes 14. Buka dulu sampean. Yohanes 14. Saya buka. Yohanes 14, sabar. 14. Sebelumnya ingin sapa Bang Rocky Gersang, takutnya nyamar nih. Bang Rocky Gersang, dibuka mic-nya Bang Rocky. Selamat malam. Asli ya. Oke, silakan. Nomor berapa? Yohanes 14 nomor berapa? Nomor berapa? Oi. Rocky Gersang mirip suaranya Bang Rocky. Tarikan. Lama kali, Bah. Ya sabar, kita juga bukan sama aku aja. Kau nanti Bang Rocky, nanti Bang Perang sama Bang Rocky ya. Ini selesaikan dulu Bang Ronaldo sama Bang Christian, silakan. Sabar. Yohanes 14 nomor berapa? Saya mau lihat hakikatnya. Dia meninggalkan hakikatnya itu di mana itu? Yohanes. Allah yang hakikat bukan Tuhan loh, Kristen. Diam. Tunggu dulu Bang Perang. Nanti sama Bang Rocky ya, silakan. Silakan Bang Sul. Iya, ini saya mau tanya dia ini. Saya mau tagih ini di mana itu? Sabar. Ya, sambil nunggu dulu, tap layar dulu, follow dulu, ya kan. Bila perlu give sampai 100.000 habis itu saya turun tidur. Ya, nggak apa-apa. Siapa yang marah? Ada yang marah? Jangan marah ya. Nggak ada Bang, nggak ada. Aduh, lama kali, Bah. Christian, ada atau tidak nih? Diam dulu kau. Oke, Bang Ronaldo, dicepat silakan. Udah mau sahur lama kali, Bah. Gimana nih? Jangan lama-lama, Bang. Nggak bisa dijawab itu. Iya, diam dulu kau. Yohanes 1. Yohanes 1 atau apa ini? Yohanes 1 Yohanes
1 Yohanes. Iya. Ayat Nomor ayat 7. Sampai coba baca. nomor 7 ku baca ya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia di dalam terang, maka kita bersekutu satu dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya mensucikan kita semua. Apa ini? Ayat apa yang Sampean baca sampai bawah, baca sampai bawah 7. Enggak jelas Sampai pula bawah ini. 7. Ini 7 ini, enggak ada. 1 Yohanes 5, Bang, ayat 7. 1 Yohanes apa pula? 1 Yohanes 5. Buka, Sebab ada makanya 3 buka. yang sebentar. Sebab ada 3 yang memberi saksi. Apa ini firman? Mana? Ya makanya hakikatnya, sampai saudara? baca dulu biar pahami dulu. Jangan hanya asal firman Ini udah apa. saya baca. Ini udah Ah. saya baca. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Mana hakikatnya? Hakikatnya mana? Sampean tadi kan tanya toh, firman itu Tuhan apa bukan? Saya Iya kan? tanya, di mana hakikatnya itu? Hakikatnya Ini loh, itu di mana yang Anda tadi sebab katakan? sabar sampai dengar dulu. Sebab ada 3 yang Enggak memberi nyambung kesaksian ini. di dalam. Pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Ayatnya lagi enggak jelas Sampai pula kau. begini, sampai tadi kan pertama tanya itu kan firman itu adalah Tuhan bukan kan? Saya jawab dulu pakai itu. Biar sampai mengerti dulu di situ. Yang saya minta ayatnya tadi, di mana hakikat esensi hakikatnya itu meninggalkan Dia di mana? Kok meninggalkan Di mana dia? ayatnya? Enggak begini Bang, Meninggalkan tadi dia. yang sampean Di mana tanya itu hakikatnya? sabar, gak usah ngotot, gak usah emosi. Sampean tanya kan Ya, tadi saya- itu saya sabar, sabar. sampean Ya, saya sabar. tanya kan tadi firman itu Tuhan atau bukan? Tanya itu kan? Sekarang tanya itu enggak? Sampean tanya itu enggak? Sampean tadi tanya itu Bukan itu enggak? yang saya tanya, bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya, Yo, Anda tadi sampai bilang pura-pura dungu hakikatnya lagi. meninggalkan Dia. Yang saya tanya di mana ayat itu? Di mana ayat ini? Ayat lain ini. Nah makanya ini saya kasih tahu sampean tadi ya, sampean tanya tentang apa? Tanya tentang firman itu bukan Tuhan bukan, kan begitu tadi Saya pertanyaannya. nggak tanya firman, Oten. Saya nggak tanya firman. Yang saya tanya tadi, di mana hakikatnya meninggalkan Dia itu di mana? Itu ayat yang saya minta. Nggak Iya, nyambung kau ini. begini Bang, karena Tuhan Allah itu berbentuk roh. Firman ketika dia ngomong firman. Kau bilang ini? Sekarang saya tanya Nggak abang nyambung satu kau ini. aja. Saya tanya abang Saya satu nggak tanya aja. firman. Saya nggak nanya firman. Yang saya Ya, terus? tanya di mana hakikatnya meninggalkan Dia yang Anda katakan tadi. Anda bilang ada di Yohanes. Yohanes berapa? Anda kutip Yohanes 1:5 nomor 7. Ini beda, saudara. Ini ayat Hakikatnya palsu meninggalkan ini. dia, maksudnya? Ini ayat palsu ini. Kok ayat palsu lucu sampean tuh? Iyalah, ayat palsu Sekarang ini. saya tanya Nggak usah sampean, sekarang saya tanya sampean Nanya satu apa? hal. Sampean Nanya tadi kan apa? tanya. Jawab pertanyaan saya saja. Dengan jawaban Anda nggak nyambung. Anda mau bertanya. Begini bro. Begini, nggak nyambung. Begini, sampean tuh mau tanya tentang kehakikat Tuhan dalam berbentuk manusia, terus sampean sambungkan dengan Allah. Kita to the point aja langsung di situ. Pertanyaan sampean yang terlalu melenceng-melenceng. Kan begitu. Saya menjawab sampean dengan menjawab Anda Tritunggal. dari tadi ini muter-muter yang saya tanya, Seharusnya dengan ayat di itu mana sudah bisa menjelaskan di sampean. Hakikatnya meninggalkan Dia, Hakikatnya meninggalkan Dia firman, itu di mana? hakikatnya firman sebagai Tuhan kan ya, sampean mau tanya pada intinya kan? Iya kan, itu kan Iya, di intinya mana sampean. hakikatnya Terlalu meninggalkan bolak-balik Dia di sampean. mana? Iya, saya tanya Sampean tadi hakikat kan meninggalkan sudah Dia di buka toh. mana? Sampean tadi buka Di mana tidak? hakikatnya? Oh, jangan Di mana pura-pura hakikatnya lupa. meninggalkan Dia? Di mana? Di mana? Shh, Hakikatnya mana meninggalkan hakikatnya? dia maksudnya Di mana? Anda bilang tadi. apa? Anda bilang tadi hakikatnya meninggalkan Dia. Saya tanya di mana itu? Di ayat berapa? Anda bilang di Yohanes. Yohanes berapa? Ada pula kau ini. Jangan Saya jangan tuh kau cuman, nipu saya. intinya begini, Bang. Assalamualaikum Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Di mana? Di mana? Saya tagih di mana?
Sampean kan intinya kan sampean mau tanya. Intinya sampean dari pihak sebelah. Sampean saja belum kasih saya di mana ayatnya. Loh, sampean yang saya tanya simple. Yang saya tanya, inti dari pertanyaanmu itu apa? Inti dari pertanyaanmu itu apa? Tujuan dari pertanyaanmu itu apa? Inti dari pertanyaan saya, di mana hakikatnya meninggalkan dia? Di mana hakikatnya meninggalkan dia? Maksudnya? Bentar lagi Zulkifli, bentar lagi. Tenang. Hakikat apa yang Ronaldo. Ini edukasi yang buat kamu. Apologi silakan. Ini silakan. Sedikit. Besarin saya sedikit. Nah, aduh uangnya kelihatan ke Bene. Nih. Jadi ini edukasi ya. Kalau sebentar Bang. Nah, besarkan saya. Dah. Ini edukasi sedikit. Udah. Yang tadi itu dikatakan sama Aki Zulkifli itu palsu. Ini kan. Jadi dalil yang kamu gunakan ini kan. 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Pencet di sini Bang. Habis pencet di sini, lihat di tafsir. Nih. Nah, baca di sini Bang. Nih. Nah, Bapak baca sendiri. Ini ayat nih kan? Nih, Yohanes 1 5 nomor 7. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli. Apanya yang tidak asli? Ini maksudnya sekarang katanya apanya yang tidak asli? Oke, ini ayatnya tidak asli nih. Lah kita dapat perjanjian baru itu sebagai kepercayaan. Ketahuan dong lagi teleponan. Aduh tutup dong. Oke, kalau kau mengatakan bahwa ini meragukan, saya buka langsung di otoritas Kristen. Saya buka di otoritas Kristennya. Nih, ini otoritas Kristen ya. Nih kita buka di sini. Otoritas Kristen Indonesia. Alkitab Sabda. Kita beda data aja nih. Lu jangan lihat muka saya terlalu ganteng, nggak pakai baju lagi. Bahaya. sorry. Jangan kesel. Ini ya, saya tunjukin ya. Nih, saya tunjukin. Sabar. Saya ambil ini dulu. Udah kabur. Tunggu. Dia kabur ya. Uangnya merah, Bebe, uangnya merah. Sabar ya. Sabar. Nih, ini ya. Udah turun kan? Gak apa-apa, edukasi. Buat orang Kristen ya, edukasi. Ini otoritas Bible Alkitab Indonesia. Bible Alkitab Indonesia yang sekarang dibukukan dan digunakan oleh seluruh Kristen di dunia. Nah, kita klik di sini nih. Kita pencet di sini. Tidak asli. Nah, nanti yang menjawab itu sendiri adalah Alkitab Indonesia. Nah, kita pencet di sini, oke. Nah, muncul di sini. Kita scroll ke atas sini. Nah, muncul nih. Nah, kelihatan udah jelas. Kita besarkan. Ya, kita baca dari Markus 17 ayat 16. Kebanyakan naskah ini tidak memuat ayat ini, ya kan? Sehingga ternyata tidak asli dalam Markus. Mana lagi? Markus 11 nomor 26. Ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah dan kiranya tidak asli, dan tidak asli. Jadi yang mengatakan tidak asli bukan apologet muda, bukan kaum muslimin, bukan Aki Zulkifli, tetapi Alkitab Sabda tuntut ini orang, masukkan dalam penjara, kasih makan dia rumput. Jangan lagi tuntut umat Islam. Lanjut, silakan Aki
Aki Zulkifli. Oh, materi yang luar biasa, apalagi bocah. Masya Allah. Keren. Oke. Iya, pinjam dulu Masya Allah, 100 Masya Allah. saudara, pinjam dulu 100 Aki Yunus. Lanjut soleh. Oke, Bang Ya, Perangi lanjutkan gitu. mulai mau berdialog dengan siapa sekarang? Kan Mungkin gitu, kan Bang gitu Rocky, lanjut. Bang apalagi Ya, Pojat atau saya- Bang Rocky dulu, soalnya baru naik ke atas duluan Bang. Boleh saya Oh, iya, iya. Bang Rocky. Iya, Lanjut lanjut. Kan gitu lanjut. Iya, lanjut. Saya mantau aja, mantau. Iya. Silakan Bang atau Kang Dito silakan. Paulus ginjal Martius. Bang Rocky mau berdialog atau Bang Dito silakan. Mau siapa? Besarkan Kang Dito, besarkan Kang Dito. Oh, Kang Dito. Oke, Kang Dito. Kok emang nggak kapok Pak Dokter ini? Udah kapok kan? Ganti pemain. Dokter abal-abal juga ini. Enggak, beliau memang profesinya dokter. Orang itu kalau dokter mau ngetes ilmu keagamaannya ya kita tengok di sini. Enggak paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kayak Kristen nggak? Kamu kayak Kristen nggak ngerti artinya Tuhan dan Allah dalam Kristen? Kau aja nggak jujur. Lanjut Kang Dito, nggak jujur dia. Lanjut. Oke, gini aja, terangin sama saya antikristus itu siapa dan bagaimana sih antikristus itu? Ada bosan aku. Ya kalian premi ke Paulus. Ya ngapain naik? Gimana sih? Aku dijambak, cuy. Aku dijambak. Bukan. Jadi kalau pengajaran di sini untuk kita diskusi dengan agama, dalil itu kalau bertanya, saya punya dalilnya. 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Sebab penyesat itu telah datang. Nah, itulah kau yang baca. Jadi antikristus itu ada dalil. Sekarang kita bahas. Emang Iya, udah apa? pernah bahas Yohanes sama 1 ayat 7 itu apa? Konteksnya penyesat itu bagi orang-orang yang apa dia? Yang mana? Bagi orang yang mana ya bagi penyesat itu? orang yang tidak menganggap Yesus datang sebagai manusia, itulah penyesat Nah, itu siapa? antikristus. Nah, itu Kalau siapa? kami- Orang Kristen. kalau kami- Orang Kristen kalau mengakui Yesus saya- manusia kok. Kalau saya dan teman-teman muslim yang lain, ya kita tahu Yesus itu manusia, hanya manusia utusan Tuhan. Bukan. Emang orang Kristen tidak mengakui Yesus manusia? Coba kita uji. Siapa nama Tuhanmu, Pak Tinggal Prangila? tanya aja. Saya makanya jawab, uji. memang Yesus itu manusia. Manusia saja atau manusia tapi? Manusia saja atau manusia tapi? Kamu baca 1 Timotius 2 ayat 5, silakan. Ya, kalau kamu merujuk kepada Timotius muridnya Paulus, itu tulisannya Paulus, ngapain jauh-jauh ke sana? Apa sih Roma kau? 14, Kamu Roma diskusi atau apa 14, sih? Kamu diskusi atau mau apa? Kok Roma 14 nomor kau 9. membantah ayat? Bukan membantah, tak kasih tahu. Roma Ya 14 udah nomor baca 1 9. Timotius 2 ayat 5. Kau belum baca pun. Ya nggak usah ke situ pun. Roma 14 nomor 9. Sudah tahu nggak kamu siapa yang menyelamatkan Yesus? Siapa yang menjadikan Tuhan Yesus? Itu loh. Kok malah ngajarin? Gimana sih? Ya ngajarin, iya aku ngajarin karena itu kitab saya ngerti. Justru saya yang Aku pikir harusnya aku nggak ngerti, nanya ke Pak kamu. Dokter. Enggak Kalau ngerti, coba Anda seorang apa arti 1 dokter, Korintus 6 ayat saya 14? seorang Allah insinyur, membangkitkan Pak. Tuhan, silakan. Apa? Ya, coba Kang Dito, jelaskan sama saya apa arti 1 Korintus 6 ayat 14? Allah membangkitkan Tuhan, silakan. Allah membangkitkan Tuhan. Tuhan apa Tuhan? Silakan. Allah membangkitkan Tuhan apa artinya Allah membangkitkan Tuhan? membangkitkan Tuhan? Tuhan apa Tuhan? Allah membangkitkan Tuhan. Oke, jawabannya di 1 Korintus pasal 8 nomor 6. Sebab ada satu Allah yaitu Bapa dan satu Tuhan Yesus. Apa itu? Ya apa? Apa artinya? Apa? Yaitu RAI menggabungkan terjemahan Kurios dibaksa jadi Tuhan. Kalau kau menuju ke Iya, King yang nggak James aku Version, tanya. dengarkan dulu. Jelaskan. Iya. Kalau di King James Version nggak ada tuh Tuan Master sama God, ya God sama Master. Oke, terserah mau pakai Tuhan pun, terserah mau pakai Tuhan, terserah. Apa artinya Allah membangkitkan Tuhan? Silakan. Sang Maha Pencipta langit dan bumi itu yang membangkitkan manusia itu, bukan Tuhan.
manusia yang Ya, Yesus kan manusia. terus Ya udah. Apa? kenapa nggak membangkitkan manusia itu? Kenapa nggak bikin? Pak Dokter, Kenapa pakai kata Tuhan? Pak Dokter, kenapa Pak Dokter ini bertanya aja udah bingung? Coba jelasin dulu antikristus itu apa? Kenapa harus pakai kata Tuhan atau Tuhan? Kenapa nggak Ya, kata udah manusia? kali dia Kenapa ini nggak bunyi Allah sama membangkitkan manusia itu? Udah gini Pak Kenapa? Dokter, kamu udah bunya beberapa kali sama saya, udah bunya, nggak perlu lagi ngelawan. Silakan sama yang lain aja. Apa arti bunya? Tahu nggak bunya? Nggak. Enggak kan? Makanya udah beberapa kali pun. Udahlah. Bang Erik mau maju Bang Erik. Ya itu Kang Dito, kamu mau lari kan? Kan jangan sok kepinteran. Iya, Kan? gini, Dia mana? gini Dia maksudnya gini loh. Kurang aja Tuhan- di Ferreng. Bapak membangkitkan Tuhan, ini kan kitab kalian. Ya, kalianlah yang menjelaskan, kenapa tanya ke Muslim? emang Bapak, kenapa kamu berbicara baper situ? Emang Apa ngomong yang benar? Kena report ini. kabur. Kena report mungkin. Oh, Naik kena lagi, naik lagi. Mental mungkin. Mana nih? Naik lagi. Naik lagi santai, Nggak santai ada. gitu. Mm-mm. Kena Oh, report ya. dia. Naik lagi. Oh iya iya. Iya. Jadi gini, ini yang dibahas Kang Dito ini. Sahabat dulu. Aku dikit. Enggak Nggak ada. ada yang Ki. Nggak ada Ki. Ini sahabat dulu, gini. Jadi Oh, kalau kita dinaikkan lagi, Bang. Oke, lanjut. kalau kita tuh fokus, Bang Dito tuh membuat ada narasi di Bible ini adalah yang antikristus. Nah, fokus ke antikristus aja gitu loh, jangan lari kemana-mana. Jelaskan tentang antikristus itu gimana? Silahkan. Kalau belum disilahkan jangan Ya, aku ngomong. pengen tahu Sekarang, dulu. Oke, silahkan. Nah kan disilahkan malah diam. Open botol. Dibuka mute-nya. Orang lain ngomong nyerocos. Disilahkan diam lagi. Ayo ngomong. Woi. Tampar Bang Bal, Ngomongin apa? tampar Bang. Ya jelaskan tentang antikristus katanya Bang Dito nih. Kenapa? Bagaimana nih? Silahkan. Kalau berbicara 2 Korintus 1 ayat 7 itu berbicara akan datangnya penyesat ke seluruh dunia kalau tidak mengaku Yesus itu adalah manusia. Siapa yang Itu ngomong adalah poin Korintus? utamanya. Ntar dulu. Kok dokter nyembuhin orang sakit kan, ini malah dokternya yang kelihatan sakit. Dengar. 2 Korintus 1 2 Yohanes 1 ayat 7 itu berbicara penyesat atau antikristus itu orang yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Orang Kristen itu bukan antikristus. Orang Kristen itu mengaku Yesus itu adalah manusia. 1 Petrus 3 ayat 18, 1 Timotius 2 ayat 5, masih banyak lagi. Ya, lalu kalau kalian tanya antikristus itu, ya coba aku tanya kamu, Baal, kamu mengakui nggak Yesus itu adalah Tuhan yang merupakan manusia? Silakan. Jadi persilakan Kalau Bang kamu tidak Baal. mengakui Yesus itu, Ya. Oke, kalau baik, kamu baik. tidak mengakui Yesus yang kami imani Tuhan itu adalah manusia, kamu itu salah satu dari 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebentar. Oke, kamu kan bertanya sama saya. Apa kamu percaya Yesus datang sebagai Tuhan? Saya bilang tidak, karena di 2 Yohanes 1 ayat 7 tidak ada Tuhan di sana. Sebab banyak penyesat telah muncul. Bukan akan muncul ini. Kalimatnya telah. Ya kan? Iya. Telah muncul. Sabar dulu. Jadi bicara bukannya akan datang ini. Telah muncul. Telah muncul ini kan Paulus juga udah telah muncul di saat Yesus ini kan sejaman dengan Yesus. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Bang Dito tanya kepada kalian, apakah kalian percaya Yesus Tuhan atau manusia? Kau bilang Tuhan, manusia juga. Nah ini antikristus. Kau tambah-tambah.
Ada kalimatnya Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Tidak ada kalimat dan Tuhan, tidak, dan ilahi tidak ada situ. Nah, artinya betul bahwa Kristen ini antikristus. Kalau ditanya balik, bagaimana dengan Muslim? Muslim meyakini bahwa Yesus datang sebagai manusia, utusan Tuhan. Kang Dito bilang begitu. Ya antikristus ya kalian Kristen. Ah, silahkan. Ini ya. Kenapa aku di mute? Kenapa di mute? Nggak Ini ada ya, yang ini mute. makanya lemes banget kalau ngomong sama kalian itu botol gitu loh. Aku udah bilang Tuhan itu gelar. Bukan Allah. Berbeda sama iman kalian. Dibilang Kalau bagi antikristus kita, kok lari ke itu Tuhan adalah Allah lagi, Tuhan Allah lagi. Kemanusiaan Yesus. Ya. Nih. Nah, 2 kalau Allah Yohanes itu menjadi hakikat atau sembahan. Makanya tadi ketika aku tanya tadi 1 Korintus 6 ayat 14 Tanya apa, dijawab apa. Repotnya nih. Saya tunjukkan karena izin ya. Kamu Misalkan saya Bunda Melani yang cantik jelita bidadari. udah salah. Ini kita Oh, pakai ini data ya, Bang, nih. ya? Ya, Ya, saya silakan, pakai data sebentar nih. ya. Antikristus. Paham. Yesus Nah, itu kamu Bentar. dari Ini lahir kan? udah tuh. Ini kan sebab Bentar. banyak penyesat. Ini kan ini. Sebab banyak Dan Yesus itu lahir memang manusia juru selamat. Ya, dengarkan dulu nih, kita buktikan pakai data aja, nggak usah ngaur, pakai data langsung. Sebab banyak penyesat Ini sinyalku jelek. muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah penyesat dan antikristus. Yang tidak mengakui Penyesat Yesus itu siapa? Kita cari tahu Yang di tidak sini mengakui nih. Yesus Nih, manusia siapa? Iya, dengarkan, saya uraikan. Ini antikristusnya, penyesatnya tertuju kepada siapa? Tenang ya, Pak. Matius 7 Emang Yesus ayat datang 15. sebagai manusia? Emang siapa yang bilang datang sebagai malaikat? Ya, tenang ya. Datang sebagai manusia. Boleh saya bacakan firman Tuhanmu, kalau nggak dihargai nggak apa-apa. Boleh? Iya, jadi Ini firman- emang Tuhan Yesus datang sebagai Ya manusia. sabar dulu, nanti ditanggapi Bang Kris. Gak ada yang Sabar bilang dulu. datang sebagai malaikat. Kali Sabar ini. dulu, Ya, sabar dulu. Kita mau tahu nih, ini tertuju kepada siapa nih? Penyesat itu antikristus itu siapa tuh orangnya? Kita mau tahu nih. Orang yang Nah, tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia itu mau penyesat. mau dijelasin. Saya tampar kamu pakai uang mau? Jadi diam. Aku yang lebih tahu dari kamu. Aku yang lebih tahu dari Waspadalah kamu. terhadap dengarkan dulu saudara. Aku yang lebih tahu dari kamu. Iya, sebentar ya. Ya, Waspadalah terhadap jadi kamu gak nabi-nabi usah, palsu. jadi kamu gak usah memframing agama orang lain, dosa. Sabar Kris, sabar dulu kamu Kris. takut Nanti dosa ditanggapi enggak? Kris. Nanti ada waktunya ditanggapi ya. Silakan Kris. Jabat dulu. Lanjut Bang Apollo. Ciri-ciri bunya itu. Ciri-ciri bunya itu. Iya, ini nih orang-orang penyesat ini, orang-orang penyesat ini. Ini yang dikatakan antikris. Mute dulu Kenapa dia ini? Mel, di mute Mel, di mute dia Mel, di mute. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang Siapa datang yang kepadamu. palsu? Sebentar. Yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Serigala yang buas. Kita cari nih, dengarkan. Kita cari tahu nubuatan Tuhan. Ya kan? Kita cari nubuatan Tuhan. Baca di sini ya. Kejadian 49 nomor 27. Nih kita baca. Gue besarin nih. Sampai matamu nih. Tadi mereka datang seperti domba, padahal mereka seperti serigala yang buas. Kita baca di sini nih nubuatan Tuhan. Benyamin, kamu dan turunin aja, Melani, turunin aja dulu, biar kita dapat edukasi, diturunin aja, biar dia turunin aja dulu dia. Dia ini memang ngerecokin sengaja, biar orang nggak paham. Jadi Matius 7 nomor 15 tadi jelas ya. Ada serigala yang buas. Di sini Tuhan sudah memberikan nubuatan dalam perjanjian lama. Ini data ya, by data. Benyamin, kamu dan keturunanmu. Kamu dan keturunanmu akan seperti seekor serigala. Ingat ya, ingat.
Ingat nih, Benyamin, kamu dan keturunanmu akan seperti seekor serigala. Kita buka di sini. Siapa sih yang berasal dari keturunan Benyamin? Buka di sini. Efesus 2, Filipi 3 ayat 5. Nih. Filipi 3 ayat 5. Begitu santai dong. Kita baca. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin. Berarti yang dikatakan dalam Matius 7 nomor 15, berhati-hatilah terhadap terhadap nabi-nabi palsu yang datang seperti domba padahal mereka seperti serigala, itu tertuju kepada Paulus dari keturunan Paulus Benyamin. emang orang Yahudi. Paulus gak disunat. Ini Filipi ini apa? Filipi ini perkataan siapa? Itu bukan Paulus. Itu bukan Paulus. Aduh. Paulus itu orang Yunani. Paulus itu bukan orang Yahudi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Kau bilang bukan Paulus. Aku orang Farisi. Paulus ini adalah dulunya orang Farisi. Ya kan, kalau Anda buka dalam 1 Korintus 22 ayat 19, di situ diletakkan bagaimana ketika Paulus pertama kali mengajarkan tentang ajaran-ajaran tentang Farisi terhadap manusia, hingga dia membunuh, dia pakai Roma 11 ayat 1, Bang. Pakai Roma ayat 11 ayat 1, Bang. Ada juga di Roma nih. Roma 11 ayat 1 juga ada nih. Iya. Roma 11 Kenapa di mute? Aku malas sekali kalau di mute lo. Ayat 1. Nah, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya sekali-sekali? Tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin, Roma, Filipi, Efesus, Kisah Para Rasul, mulutnya Paulus, suratnya Paulus, perkataan Paulus. Berarti yang diterangkan di sini dalam Matius 7 ayat 15 ini tertuju kepada siapa serigala ini? Hanya satu sosok yang mengaku dari orang Farisi keturunan Benyamin yang menjadi rasul. Ini siapa? Sedangkan di dalam perjanjian lama tadi Tuhan sudah bernubuat, Benyamin, keturunanmu semua akan seperti seekor serigala. Sekarang tunjukkan saya satu orang selain daripada Paulus yang menjadi rasul dalam kekristenan, berasal dari suku Benyamin dan orang Farisi, baru kamu bisa mengatakan bahwa nabi palsu itu, penyesat itu, antikristus itu bukan Paulus. Data ya, data. Lanjut, Aki, saudaraku Baal dan Kang itu. Saya tambah lagi. Itu kan Aki Yunus. manusianya. Saya tambah Aki Yunus. Itu kan Saya tambah lagi. manusianya, yang penyesatnya nabi palsu. Nah sekarang yang ngajarin si iblis. Coba 24 Matius 24 nomor 45, coba 4 dan 5. Si Yunus, coba. Apa? Mau dibuka? Sabar, saya on cam lagi. Nah, wah, kalau on cam lagi lama lagi dan nunggunya di tempat saya gelap. Tunggu ya. Ngobrol-ngobrol dulu deh. Tunggu berapa lama? Memang harus gelap dulu lamanya. Saya tambah sedikit Aki Yunus. Nih, saya tambah sedikit Boleh, ya kan silakan. gitu ya. Izin ya. Nah, Paulus kan berkata di dalam Galatia 1 nomor 15, dia mengatakan, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak dari kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ternyata di dalam Mazmur 58 nomor 3 disebutkan di sini, mereka itulah anak haram dan orang jahat, mulai daripada rahim ibunya juga, orang fasik dan pembohong, mereka itu mulai dari perut ibunya. Siapa itu? Paulus. Oke, sekarang yang Kristen ditanggapi dulu, biar jangan dibilang dikeroyok lagi. Aduh, kayak dia framing oten-oten nih. Ayo Pelangi, jawab. Nah ini disuruh buka mute-nya, woi.
Disuruh ngomong nggak mau ngomong. Ayo perangi. Dan kalau misalnya Paulus keturunan Abraham, kita minta di mana silsilahnya Paulus kalau dia mengatakan dia keturunan Abraham. Wow. Bunda Melani yang coba yang sapa dia, Bunda Melani sama cewek kelihatannya dia. Nggak cowok nggak mau dia. Bunda Melani, sapa tuh perangi. Ngeri dia memang dia. Memang bingung. Bingung yang kita Inilah kalian nggak nyambung. Inilah kalian nggak nyambung. Tadi itu antikristus itu yang tidak mengakui Yesus manusia. Itu kan dasarnya. Kok lari ke Paulus? Paulus itu mengakui Yesus manusia. Bahkan enggak. Dengar. Paulus itu mengakui Yesus manusia. Ini kalian itu ya dasar aja udah salah, ngawur. Ini kalian otaknya di mana? Pada botol bilang itu siapa? Siapa yang menjadikan Yesus Tuhan itu siapa? Roma 14:9. Yesus sendiri yang berkata, aku adalah guru Tuhan. Yohanes 13. Ya guru ya bukan Tuhan. Berarti kalau kau Tuhan kan antikristus. Guru dan mana sih? Tuhan. Aku sama apologet muda dulu ya. Ini kayaknya apologet muda ini kayaknya apa ya? Dari dulu itu suka berapologet tapi nggak tahu ilmu itu gimana. Oh, kamu mau uji? Kamu pakai apa? Iya, salah orang kau, salah orang. Sikat, Bang Aki Yunus, sikat. Kamu mau tadi aja kamu udah salah. Dari dasarnya itu 2 Yohanes 1:7 itu berbicara yang tidak mengakui Yesus itu manusia. Ya, Yesus itu. mengaku aku Kamu lari dan ke mana-mana. tadi? Ya, Yesus mengaku aku guru dan apa? Tuhan. Buka Yohanes 13 ayat 13, baca. Oke, kau baca ya. Kau baca, kau artikan ya. Kau baca Yohanes 13 ayat 13. Tu penoe ego ho didas kalos kai ho kurius kai, ya kan? Kalos lego eimigar. Artikan. Mana di situ Yesus Tuhan? Cepatlah perkataanmu, aku guru dan Tuhan. Ya, benar, perkataanmu itu benar. Ya, itu artinya. Konkem boleh nih ya. Konkem kau ya. Memang kurang ajar kau ini. Nipu-nipu pinter kau ya. Itu isinya Yohanes 13 ayat 13. Aduh sayangnya kalau on cam lama lagi bukanya ya. Ini dia kenapa yang like-like begini? Alhamdulillah udah kebuka ya. Kau lihat di sini. Ini kurios apa ini? Kita buka kurios. Ya? Kurios itu Tuhan. Kurios itu Tuhan. Tuhan. Mana Tuhan di sini? Mana Tuhan di sini? Tuhan. Mana God di sini? Kurios ini mana God? Mana God di sini? God itu Allah. Itu Lord. Ini Lord. Kau baca ini apa ini? Lord Master. Kita buka nih. Kita buka terjemahan. Nih, kita ajarin bahasa Makanya Indonesia. botol. Makanya kalau Tuhan itu bukan God. Kau bilang kan, iya. Kau kan bilang tadi Yesus itu adalah, nih. Kau kan bilang di sini kan, nih. Kau bilang ini Tuhan. Ini Pakai kata Lord. Pakai kata Lord. Oke. Pakai kata Lord. Oke. Google Translate Lord. Google Translate Lord. Oke, Lord. Kita lihat Lord ya. Kita lihat Lord. Apakah Lord? Nih, kita lihat Lord. Kita tulis di sini Lord. Nih, Lord. Nah, kita cari di sini. Yang mulia. Master. Master kita buka. Ya udah kalau ketawa kalau nggak bisa master. Oh, master. Menguasai. Iya, penguasa. Iya, Mana Tuhan? Iya, memang penguasa. Tuhan itu adalah itu penguasa. kayak gini nih, dengarkan. Tuhan itu kayak gini nih. No. Kayak gini nih. Nah, ini Tuhan. Ya, ini itu kan pakai terjemahan Google Translate itu. Enggak bisa begitu. Ini Tuhan. Ini baru Tuhan. Ada nggak di sini God? Kutanya sama kau. Ada nggak di sini God? Ini ada God di sini God? Ada God nggak di sini? Master. Kau belajar lagi. Lord, enggak. Ajarin kau 3 SKS. Ini Dengar. ada God nggak di sini? Definition. Ada God. Kau dia. Itu Lord.
Itu Lord, itu Lord Master. Mana situ God? Mana God? Mana God? Ya, tidak ada God, berarti bukan Tuhan. Kau bilang Kurios ini Mana Tuhan. Kau bilang Kurios Tuhan. Kau bilang Kurios Tuhan. Kurios kau Tadi kau bilang Google Translate God. Dengar. Tadi kau bilang di Google Translate itu God. Ini orang goblok ya? Orang goblok ya? Tadi kamu Google Translate itu God. fakta. Goblok ya lu ya? Goblok ya? Terbalik fakta lagi Peter. Emosi. Kau tadi pakai Google. Dia Kamu pusing. tadi pakai Google. Pusing. Masa Itu God. Masa dokter memalukan? Tuhan itu Aduh, gimana kabur pasiennya kalau dokternya? Dokter belajar lagi. Tadi Dokter belajar kamu lagi tadi ya. kan Memalukan. Tadi kan kamu bilang menggunakan Google Translate itu God kan? Kamu kan Iya kan, Lord. menggunakan Yang Google bilang Translate itu God kan? Nah di situ nggak ada God. Adanya Lord. Jadi Master. perang ini Kristen atau apa ini kok? Dirimu sendiri. Ya jangan nyamar ini, perang ini bukan Kristen ini. Suku Benyamin. Nyamar mungkin. Jangan-jangan dia teman-teman di bawah. Saya nggak tahu ini Kristen atau bukan ini karena kelihatannya nggak paham Baca. gitu. Di sini tulisannya apa ini? Maskulin. Kau tahu maskulin itu apa? Coba kalau kau dokter maskulin itu apa? Apologet muda, kau tertampar. Dengar. Kau diam dulu ya. Kau tertampar sendiri dengan pendapatmu sendiri. Tadi kamu menggunakan God di Google Translate. Kalau Tuhan itu God. Sekarang saya tanya, di sini itu kata God gak ada. Itu kau gimana sih? Otakmu goblok ya? Justru kata God ini tidak ada, berarti dia bukan Tuhan. Berarti dia yang mulia, bukan Tadi Tuhan. kamu bilang membenarkan di Google Translate God. Di Google Translate kamu membenarkan God. Yang kamu yang mana? Kok kamu yang pusing? Nah, kita ulang, kita balik runut fakta ya. nih. Aku enggak. Kita ulang. Dengarkan. Putar Kita balik ulang. fakta kamu. Heran. Yohanes 13. Kita baca nih. Yohanes 13. Suponeo ego ho didaskalos, ya kan? Didaskalos kaiho kurios. Kita buka kurios. Benar katamu aku guru, katamu Tuhan kan? Di sini Tuhan. Kita pencet Tuhan nggak benar. Nah, kita pencet. Ternyata bukan God. Ya kan? Ternyata bukan God, adanya Lord. Berarti pernyataanmu salah. Nih, Arti kamu bikin lagi maka God. dalam Yohanes Kamu bikin lagi 13 itu adalah kecacatan daripada penulis Bapak Gereja yang selama ini kau sembah, kau sujud, kau makan dagingnya, kau minum darahnya itu. Ini akumu jongkok ya? Akumu jongkok ya? Apa? Itu Lord. Kamu tadi menggunakan dengar. Kamu tadi membenarkan Google Translate yang God itu Ya, adalah aku pakai Tuhan. Google Translate, Tuhan karena ini itu bahasa adalah Inggris. God. Ini, Nah, Lord, di ini sini bahasa nggak ada God. Inggris. Di sini nggak ada God, adanya Lord. Oke, Lord. Kita Kau buka nggak Lord jawab. ya. Kita buka Lord ya. Kau bilang kan di situ benar katamu aku guru dan Tuhan. Kau buka di sini Lord. Yang mulia. Bukan Tuhan. Oke. Master, kau buka Master. Aku tanya. Kau buka Master. Aku tanya kamu. Master. Menguasai. Mana Tuhan? Emang. Tadi kau bilang benar katamu Emang. aku guru dan Tuhan. Hah? Kau bilang tadi benar katamu aku guru dan Tuhan. Mana Tuhan? Memang Tuhan itu artinya penguasa. Mana Tuhan? Mana Tuhan ini? Tuhan mana? Master. Dengar gini. Kita artikan. Oke, Lord. bentar. Lord. Bentar. Kau ngomong mulu lo apologet. Iya, Kau diam dulu. mulia. Diam. Apa? Diam. Tadi kamu membenarkan kan kalau itu adalah God menggunakan Google Translate, betul? Iya, Tuhan itu God. Jawab. Nah, kalau Tuhan, Ya. kalau kamu membenarkan Tuhan itu God, ada nggak di tadi yang teks Ibrani itu ada Yunani itu kata God atau terjemahannya ada nggak? Ya Yunani itu bukan bahasa Inggris. Kok PA banget dokter apa Bu? Ini dokter apa sih? Kok dokter apa? Iya, Yunani itu bukan bahasa makanya. Inggris. Kok ngerti nggak sih? God itu bahasa Inggris. Kok ngerti God nggak sih? God itu bahasa Inggris. Iya, tadi kan Yunani- kau membenarkan Google Translate kan? Iya, kan Google Translate itu kupindahin karena ini diartikan Yunani itu diterjemahkan dalam King James berbahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya ternyata bukan Tuhan. Tuhan itu bukan kurios, Tuhan itu theos. Di sini adanya kurios. Kita klik kurios. Nih,
Kurios ketika diklik munculnya Lord. Kita artikan Lord sesuai dengan pemahamu. Katamu di situ ada Tuhan. Ternyata ketika kita masuk dalam terjemahan bahasa Inggris, Lord itu yang mulia. Kita masuk lagi ke Master, ya kan? Master, ya kan? Menguasai. Nggak ada Tuhan, berarti kau harus mengakui bahwa berbahasa Indonesia dalam Bibelmu itu adalah bentuk dari kesalahan daripada pendetamu hingga kau salah mentuhankan, mengakibatkan kau mentuhankan anak manusia. Yang kau tuhankan itu adalah ini, kau tuhankan ini sekarang nih, yang kau tuhankan itu sekarang ini nih. Nah, ini yang kau tuhankan. Nah, yang kau tuhankan ini kan? Ini yang kau tuhankan kan? Nggak malu? Kau nggak malu? Tutup mukamu pakai masker ke muka semua, jangan hanya mulut. Mukamu, matamu ditutup pakai masker. Yang kau tuhankan ini kan? Hamba Tuhan kan? Nggak malu, nggak malu-malunya. Nggak ada. Artinya antikristus gitu, Kristen antikristus gitu loh. Apa ini tulisannya? Tulisannya apa ini? Ini kau ternyata kau congor doang ya, tapi isinya bagi orang Kristen bro, itu adalah bro, saya kasih tahu sama Anda tadi ada kata saya ini kalau cari Bible tidak mikir. Aku lagi ngomong. Tidak mikir. Aku lagi ngomong. Dengarkan. Tuhan yang benar itu di sini. Makanya Tuhan menggunakan dia. Aku di sini. Nah, Tuhan yang benar itu di sini nih. Ini Tuhan yang benar. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan di bumi. Kata Yesus, Tuhan langit dan di bumi adalah Bapa. Kalau Tuhan di langit dan di bumi adalah Bapa, Yesus Tuhan di mana? Ini Yesusmu Tuhan di mana? Kalau kau paksakan dia Tuhan nih. Karena di bumi Bapa udah jadi Tuhan. Di langit Bapa udah jadi Tuhan. Yesusmu Tuhan di mana? Di mana Tuhannya ini? Yohanes 10 aku dan apa adalah satu. Oke, kita ikuti. 30 baik. Yohanes 30 nomor 30 nih. Yohanes 10. Ini saya ikuti. Kamu ngomong terus apologet muda, kerjamu cuma nanya. Ya, saya manjain kamu, brother. Saya manjain Yohanes 10. Nih. Yohanes 10. Aduh. Yohanes 10. Nih, 30. Saya manjain kamu. Manjain kamu loh. Saya ikutin. Udah ya, congor doang. Nih. Aku dan Bapa adalah satu, ya kan? Baca di ayat sebelumnya, makanya belajar Bible, jangan dipantatin. Nih ayat 25-nya baca. Yesus berkata dan menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Jadi maksud dalam Yohanes 10 nomor 30-nya, aku dan Bapa adalah satu. Pekerjaan Yesus satu dalam pekerjaan, satu dalam pengajaran. Karena orang Yahudi pada saat itu tidak memahami maksud Yesus hingga mereka, ya kan, melempari Yesus dengan batu. Itu loh. Apa bedanya kau dengan orang Yahudi yang tidak memahami maksud Yesus tentang pengajaran Yesus bahwa dia mengaku aku dan Bapa adalah satu, bukan satu hakikat, bukan satu tubuh, melainkan Yohanes 10 nomor 25-nya satu pengajaran. Karena Yohanes sendiri sudah membantah. Nih, Yohanes 5 nomor 26. Ku ajarin kau biar pinter. Nah, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ini sendiri-sendiri ini. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Sendiri-sendiri. Berarti konteks dalam Yohanes 10 nomor 30 bukan memahaminya dengan cara tekstual, tapi dari kata kiasan yang dibawakan oleh Yesus. Cuman pada saat itu karena watak daripada dokter ini, ya kan, harusnya kepalamu yang ditutup bukan mulut. Kepalamu yang ditutup. Karena mulutmu ditutup kok tetap cerewet, kepalamu yang ditutup. Iya, cerewet doang bisanya. Oke, lanjut. Kau ini lucu sekali kau nih.
Kau diam, congor, diam, diam. Kau comot juga. Kau pakai Yohanes Jadi 5. kualitas aku lebih muda. Ternyata emang kerjanya cuma codok. Diam, aku jelasin. Diam. Nah. Diam apa? Udah. Aku mau jelasin, kau diam ya. Diam. Nah, pakai dalil, jangan asumsi. Di dalam Yohanes 8, kau diam. Yohanes 8 ayat 42, Yesus itu berkata, aku datang keluar dari Allah. Aku keluar dari Allah Bapa, itu itulah. Mengatakan Yohanes 30, aku dan Bapa adalah satu. Terus kemudian berbicara mereka satu pemikiran, karena Bapak adalah Yohanes 1, teman itu selalu bermasalah dengan Allah Bapa. Itu dikatakan mereka secara kehendaki, mereka satu hakikat. Apa yang kata yang keluar dari Allah itu merupakan kata Bapa, mereka satu kehendak. Apa yang kerjakan Yesus itu merupakan mereka satu pekerjaan. Itulah yang dikatakan dari 10 ayat 30, aku adalah satu. Apa yang satu wilayah, karena wilayah Yesus itu merupakan firman yang merupakan jangan itu firman itu sama dengan Bapa. Kamu sampai itu ngerti? Yohanes 8 ayat 42 kamu pasti. Aku datang dari keluar dari ini 42 nih. Itu menyatakan ini kata Yesus kepada mereka yang keluar dari Bapa itu sendiri. Iya, aku ikutin kamu nih. Ini aku ikutin kamu nih yang kamu bilang kan? Yohanes 8 ayat 42 kan? Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Dari mana kau mengambil konteks ini lalu kau artikan bahwa Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus? Nih, ku ajarin sama kamu nih ya. Nih, ku ajarin sama kamu. Yesus sudah mengaku nih kesimpulannya nih. Enggak. Ya ini. Kau baca nih. Kau itu kosong, enggak aku bilang itu apa. Iya, dengerin dong, dengerin. Marah-marah. Jangan marah-marah nih. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Kita cari tahu nih. Yesus utusan ternyata kan, kita cari tahu lebih tinggi mana kah utusan dengan yang mengutus? Yohanes 16. Nah, nih ku ajarin sama kamu. Baca ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Dari mana kau mengatakan yang mengutus ini adalah yang diutus dan diutus ini adalah yang mengutus? Beda. Karena Yesus berkata, sesungguhnya seorang hamba, Matius 12:15, Yesus hamba. Apa yang cokor? Daripada tuannya. Enggak ada aku bilang Yesus mengutus. Enggak ada aku bilang Yesus mengutus. Kau bilang Yesus adalah Bapa. Yesus itu memang Yesus Bapa bukan? Enggak ada aku bilang Yesus adalah Bapa, makanya bukan. Nah, terus kau mengatakan Yesus dengan Bapa satu kan udah kukasih nih. Kau kan mengatakan Yesus dengan Bapa satu. Nih, udah kukasih kan tadi nih. Nih. Lihat kan kamu bilang Yesus dengan Bapa satu. Berarti aku bilang Yesus itu sama dengan Bapa. Berarti yang ini salah. Dalil ini salah. Ini salah. Enggak salah. Memang Yesus diutus oleh Bapa. Memang Yesus diutus oleh Bapa. Enggak, kau kan bilang Yesus dengan Bapa satu, betul tidak? Ya kan? Ya. Kalau Bapa dengan Yesus satu berarti ini salah dong. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri-sendiri nih. Katanya satu. Ini baca sendiri kamu dengar, kamu sampai dirimu jadi satu. Benar, kamu ibu jadi satu kan, menikah jadi satu. Bisa dibilang tetap dua orang kamu kan, bukan jadi satu orang kan? Kamu jaringannya kenapa, saudaraku? Jaringanmu kenapa? Kenapa jaringanmu? Intinya minta tolong Roh Kudus dulu, jaringannya biar bagus. Minta tolong Roh Kudus dulu lah. Ini kan udah dibantah sama Yohanes 5 nomor 26.
Ya kan? Kau mau lari dengar. kemana? Halo, ada nggak suaraku? Apalagi muda, apalagi muda datangnya tumpah-tumpah, bre. Dengar ya, dengar. Ketika kamu dengan istrimu, dengar, kamu kan udah menikah, apalagi muda. Kamu kan dikatakan udah menjadi satu kan, satu. Nah, Belum kamu kan nikah satu, dia, bukan belum dua. nikah, masih Kamu bujang, katakan woi. satu. Masih bujang dia. Masih bujang. Coba siapa yang Itu yang udah sudah, nikah? Siapa yang sudah menikah dia Bunda Melani itu yang sudah menikah. Oh, Nah, jadi Bunda Melani kan pasti udah nikah. Dia kan sama suaminya kan pasti satu. Tetapi dia tetap dua orang kan, dua diri kan. Ya begitu Allah dengan Bapa dengan Yesus. Bukan berarti jadi Yesus itu Bapa. Oh, jadi kau ibaratkan saya dengan Yesus seperti saya menikah, Yesus berarti Yesus memang kawin. Jadi kita Yesus kawin. Itu berbicara analogi. Itu berbicara Iya, analogi apa? bahwa satu itu bukan berarti satu terus, dua bisa menjadi satu. Iya, maksudnya begini maksudnya apa? Aku mau uji analogimu apakah sesuai dengan dalil atau tidak. Kalau sesuai dengan dalil bolehlah, saya sepakati analogimu. Kita baca dulu ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Oke, saya sepakat bahwa analogimu cocok karena Yesusmu juga kawin. Oke, bagus. Gak apa-apa. Kau analogikan saya kawin, punya pasangan, saya satu dengan pasangan saya, sesuai dengan Yesus kawin, punya pasangan, dia satu. Sepakat? Saya udah sepakat nih. Ikutin kamu nih. Sepakat? Sepakat tidak? Kau analogikan saya dengan Yesusmu satu dengan Bapa seperti saya punya pasangan dan saya kawin. Tidak? Iya, tapi bukan berarti kawin. Bapak sama Yesus bukan berarti kawin. Ini Yesus kawin nggak? Ini yang kawin di sini siapa dong? Iya, aku nggak bilang Yesus dan Bapak kawin. Lah kau yang larikan ke analogi ke sana, saya tuntut ini Yesusmu kawin nggak? Kamu nggak nyampe juga. Karena otakmu nggak nyampe juga, jadi capek aku. Lalu yang di sini kawin siapa dong? Yang kawin siapa di sini? Nih kita lihat ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Apalagi muda, atur waktu aja debat sama aku. Aku lagi jelek. Ini juga yang lain juga aku. Kau mau lari? Saya itu nggak pernah kabur, nggak pernah. Aku Bibelmu itu di kepala kabur. saya. Bukan kabur, pakai PK aja, PK. PK Tinggal saya aja, PK. Enggak mau PK saya nggak mau kasih kamu keuntungan, enak banget. saya untung, nggak boleh kafir yang untung, maunya saya yang untung, nggak mau kafir tuh untung. Jadi kita lihat ya edukasi ya, apakah analoginya sesuai dengan ya kan dipraktekkan di dalam Bible? Ternyata benar. Jadi kita sepakat karena di dalam Bible sendiri Yesus kawin. Yesus di sini dijuluki sebagai anak domba. Siapakah anak domba itu? Bible yang menjawab. Di sini kita lihat nih. Anak domba itu dalam